Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan li yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dikatakan oleh pepatah Arab, "Arada Sa'dun wa Sa'dun mustamilun, ma hakadha ya Sa'du turadul ibil." Dikatakan oleh pepatah Arab, jadi ada orang namanya Sa'ad, dan beliau itu dimintai tolong oleh saudaranya untuk menggembala onta miliknya. Namun pada saat mengembala onta-onta tersebut sembari berselimut, angon onta karo sarungan priwejal, bisa apa enggak? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Makanya dikatakan maha kata ya Sa'dun turadul ibil. Maka dikatakan wahai Sa'ad, bukan seperti itu mengembala onta. Ini adalah sebuah pepatah yang syarat makna. Untuk seseorang yang melakukan satu misi, melakukan sebuah tugas, namun tidak cakap di dalam mengerjakannya, keliru dan salah caranya. Ada orang minta pekerjaan, dia ingin ikut kerja, datang, nyuwun sewu, saged napa mboten badhe ngode majul, mau ikut kerja nyangkul di sawah. Kemudian oh nggih monggo, besok mulai kerja. Begitu esok harinya teman-temannya pada datang dengan membawa cangkul dipanggul, dia datang bawa cangkul sembali berselimut. Kira-kira sudah kerja apa? Tentunya tidak. Itu kira-kira makna secara ringkas dari pepatah Arab tadi. Yang mana ikhwan dan akhwat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat antusias kaum muslimin dalam mempelajari ilmu agamanya, maka kita patut bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Namun sayangnya kita lihat ada fenomena di mana orang ngaji, orang belajar, tapi untuk menambah teman sosialitanya. Ketika dia pasang status di WA, wah, yang lihat banyak. Di Facebooknya, di Instagramnya, tidak lebih daripada itu. Bahkan yang mohon maaf, ada tujuan di balik itu bisa buat usaha. Ada orang yang ngaji seperti ini, sehingga tidak berubah akhlak dan juga perilakunya, tidak melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwan dan akhwat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apa yang keliru di dalam belajar kita? Apakah karena metode belajarnya, ataukah karena materinya, atau karena kurikulumnya? Tentu hal ini perlu dikaji dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus bisa ditelusuri dan juga diperbaiki. Dan salah satunya adalah dengan terus belajar, mengkaji ilmu. Qala Allahu wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Dengan itulah insyaallah nanti kita akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita kehadiran sahabat dan juga
guru kami Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Ibn Mukhtar As-Sidawi hafizahullah ta'ala di dalam safari dakwah beliau ke Barlim Mastaqab. Dan sebagaimana yang kita ketahui, beliau di antara salah satu ustadz kita yang sangat produktif dalam menulis buku serta artikel. Kita bisa dapatkan ya banyak sekali buku-buku karya beliau, baik yang tebal atau tipis, dan ini ada salah satunya yang mana kami mengenal beliau ketika kami belajar di Al-Furqan sekitar tahun 2001 ya, ketika kami mengenal beliau pada saat itu hingga sekarang, setahu kami beliau sudah banyak sekali membuahkan karya tulis. Dan sekarang bagi para jamaah semuanya, untuk bisa mendapatkan buku-buku beliau bisa diunduh di websitenya beliau di abuubaidah.com kalau nggak salah, nanti bisa dicek. Insyaallah sudah diformat ke PDF yang bebas diunduh, dicetak untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dikomersilkan atau untuk dibagi secara cuma-cuma. Itu sekilas tentang profil beliau. Dan tidak panjang lebar, ya terakhir saya ingin menyitir bait syair yang sering beliau sampaikan dahulu ketika kami di kelas, tatkala memotivasi kami di dalam mengamalkan ilmu dengan cita-cita mulia. Ya, beliau sering mengatakan, menyitir bait syair, munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadirin du'aun ilal qur'ani wa sunanil lati tanasa rijalun dhikraha fil mahadhiri wa qad abdaluha bil jara'idi tarah wa tilfazuhum ra'sus syururi wal manakir wa bir radio fala tansa syarrahu fakam dha'al waqtu biha min khasair. Yang artinya kurang lebih, cita-citaku di dunia adalah menyebarkan ilmu ke pelosok desa dan juga penjuru kota, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang kini banyak dilalaikan oleh manusia. Mereka menggantinya dengan lembaran koran dan televisi mereka sebagai sumber kerusakan dan kemungkaran, dan juga radio. Jangan engkau lupakan kejelekannya, betapa banyak waktu hilang sia-sia karenanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, ya beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Maka tidak panjang lebar, kami persilahkan kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menambah keimanan bagi kita, yang menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang menambah semangat untuk beribadah dan berlomba-lomba ya menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana, kerasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis halal dan haram, majelis yang membahas tentang tauhid, membahas tentang sunnah, membahas tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri taman-taman surga dunia, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki dan mempermudah langkah kita menuju surga yang sesungguhnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda juga, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita menuju neraka. Maka hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemudahan ya untuk menuntut ilmu, dan hendaknya bagi kita untuk menjaganya, merawatnya. Jangan sampai nikmat yang mahal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat ilmu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dahulu sebagian ulama ussalaf mengatakan, qayyidu an-ni'ama bisyukri, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Dan syukur ada tiga: syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Ya, syukur dengan hati yaitu kita mengetahui, mengakui bahwa semua nikmat yang kita peroleh, yang kita rasakan semata-mata dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata karena anugerah
yang Allah hadiahkan untuk kita. Yang kedua, kita syukuri dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan berucap alhamdulillah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Dan syukur yang ketiga adalah dengan anggota badan. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita ilmu, kita gunakan ilmu tersebut sebagai sarana yang mengantarkan kita menuju surganya. Ilmu kita gunakan untuk bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, inilah syukur nikmat. Namun apabila kita mendapatkan nikmat justru membuat kita lalai dari Allah, justru membuat kita jauh dari Allah SWT, maka itu pertanda bahwa nikmat tersebut berubah menjadi petaka. Dahulu seorang ulama ussalaf mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak membuahkan, menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah petaka, bencana. Kalau kita diberi ilmu tapi tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah, tidak menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, justru menjadikan kita sombong, justru menjadikan kita keras hati kita, maka ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut bukan nikmat, tetapi menjadi bencana dan petaka. Waliyadzubillah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini di masjid, ya, Manarul Ilm, ya, Menara Ilmu, kita akan membahas tentang ilmu, ya, sebagai lentera bagi kita dalam perjalanan kita ngaji ilmu agama, agar belajar kita terarah dan tidak tersesat jalan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Bahkan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin waghlud alaihim. Wahai Nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad melawan orang kafir yaitu dengan perang, pedang, dan jihad melawan orang munafik adalah dengan ilmu dan hujjah, argumentasi yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah mengatakan bahwa jihad ada dua macam. Jihad bisayfi wassinan, dengan pedang dan senjata, ya, itu melawan orang-orang kafir. Dan jihad yang kedua adalah jihad bil hujaji wal burhan, jihad dengan hujjah, jihad dengan dalil, dengan ilmu, yaitu melawan orang-orang munafik, orang-orang yang berkedok Islam, bertopeng Islam, tapi sejatinya mereka adalah musuh-musuh dalam selimut yang ingin merusak Islam dari dalam. Ya, ini tidak dilawan dengan senjata, karena mereka berbaju Islam, mereka bertopeng Islam, casingnya Islam, bahkan KTP-nya Islam, tapi kita bisa melawan mereka dengan hujjah, dengan ilmu. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihad jenis yang kedua inilah yang lebih mulia daripada jihad yang pertama. Kenapa? Karena jihad
ya dengan ilmu, jihad dengan ilmu ini ya musuhnya banyak, musuhnya lebih banyak ya, dan orang yang berkecimpung di dalamnya sedikit. Berbeda dengan jihad melawan orang kafir, banyak orang yang bisa. Tapi jihad melawan orang-orang munafik, jihad melawan orang-orang ahlul bid'ah ya dengan hujjah, dengan ilmu, ini jarang, sedikit, padahal musuhnya banyak. Maka kita ayyuhal ikhwah butuh para penuntut ilmu yang betul-betul kokoh dalam ilmu ya, sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama kita, membela Islam, membela tauhid, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Al-Quran dan membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama pada zaman kita sekarang, menuntut ilmu lebih ditekankan. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan seperti yang disebutkan oleh Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabul Ilm. Menuntut ilmu pada zaman kita sekarang, kata beliau, lebih ditekankan karena 3 hal. Pertama, munculnya ya berbagai kebid'ahan, kesyirikan dan kesesatan, bahkan dikemas dengan kata-kata yang indah. Yang kedua, munculnya orang-orang yang ruwaibidah, yang berfatwa tanpa ilmu, yang berlagak ulama padahal mereka adalah juhala, sehingga sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, banyaknya orang yang mendebat masalah-masalah yang sudah final dalam agama, masalah-masalah yang sudah paten, masalah-masalah yang sudah final dalam agama kita, tapi mereka mempermasalahkannya, mereka mendebatnya ya. Dan alangkah banyaknya ya 3 jenis ini pada zaman kita sekarang, terutama di media sosial. Maka umat Islam sangat butuh kepada orang-orang yang kokoh dalam ilmu agama, yang kuat ilmunya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih, baik dalam masalah ya akhlak. Oleh karenanya insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang ya kunci-kunci ya menggapai ilmu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ya ilmu yang bermanfaat ya, sehingga kita memiliki ilmu yang kuat, yang kokoh, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan bisa membela agama kita yang mulia ini. Baik, kita akan bahas masalah ini dengan beberapa ya poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang definisi ilmu, yang kedua tentang beberapa keutamaan ilmu, dan yang ketiga adalah tips-tips ya untuk meraih ilmu. Adapun yang pertama, definisi ilmu ini perlu kita fahami terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang kita diperintahkan untuk mencarinya, menuntutnya? Apa ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dan apa ilmu yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih? Karena banyak pada zaman kita sekarang orang salah paham tentang ilmu ya. Banyak mereka mengartikan ilmu dengan ilmu dunia ya, ilmu dunia, sehingga yang mereka kejar adalah ilmu-ilmu dunia. Mulai dari TK, mulai sampai sarjana, yang dikejar adalah hanya ilmu dunia. Mereka habiskan waktu mereka, umur mereka, usia mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia ya, lalai dari ilmu yang sesungguhnya. Ilmu ayyuhal ikhwah ya secara umum terbagi menjadi 2. Ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat.
ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Saluwaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa." Mintalah kepada Allah, mohonlah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kalian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti dalam hadis ini Nabi membagi, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang kita bahas apa ilmu yang bermanfaat dan apa ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena tujuan ilmu ayyuhal ikhwah adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Untuk ibadah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 sangat penting untuk selalu kita tanamkan pada diri kita sebagai visi dan misi kehidupan kita. Kenapa kita ada di panggung dunia ini? Ya, Allah jelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seorang beribadah semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah kecuali kalau dia belajar ilmu agama. Dia tidak mungkin sholat sesuai sholatnya Rasulullah kalau dia nggak belajar bagaimana tata cara sholat Nabi. Tidak mungkin dia haji seperti hajinya Rasulullah kalau dia nggak mau mempelajari hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana tata cara manasik haji Nabi. Maka tujuan dari menuntut ilmu adalah sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ini yang harus kita fahami. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang tujuan menuntut ilmu ini. Kata beliau, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Kita belajar ilmu agama bukan hanya untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan. Kita belajar ilmu agama bukan hanya untuk gaya-gayaan. Ya, kita belajar ilmu agama supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, jadi ini ilmu yang bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat setidaknya ada 3. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf menjelaskan beberapa tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi yang paling inti, ilmu yang bermanfaat itu memiliki 3 tanda. Tanda yang pertama adalah ilmu tersebut membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersemangat melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya walaupun tidak ada yang melihat kita. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Kafa bi khasyatillahi ilma." Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Kalau kita belajar ilmu agama tapi tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dalam ilmu kita yang harus kita evaluasi. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut diamalkan. Karena ilmu bukan banyaknya hafalan. Ilmu bukan hanya wawasan dan pengetahuan. Ilmu bukan hanya retorika dan pintar berbicara. Tapi ilmu adalah yang membuahkan amal, yang membuahkan ibadah, yang merupakan tujuan inti kenapa kita ada di dunia. Maka kalau kita belajar ilmu agama tapi kita tidak mengamalkannya, berarti ilmunya palsu, ilmunya tidak bermanfaat. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau pernah mengatakan ucapan yang sangat indah, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan wa amalan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak menambah keimananmu, tidak menambah semangat amalmu, maka itu adalah ilmu yang terkotori, ilmu yang ternoda, ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya ya, kita kalau belajar ilmu agama ya, usahakan untuk mengamalkannya. Semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita semangat di dalam beribadah. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdis lahu ibadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat apabila ilmu tersebut mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, ini hakikat ilmu. Rasulullah SAW pernah ditanya ya, dalam sebuah hadis, hadisnya Hasan, dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwa ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas, yang jenius, yang pintar? Rasulullah nggak bilang yang paling cerdas itu yang sekolahnya sampai luar negeri, yang gelarnya sampai profesor, doktor, ya, yang minumnya susu bendera, ya. Orang yang jenius, yang pintar itu, ya, yang apa? Bisa tahu ini, tahu itu. Orang kita kan, orang pintar siapa? Mbah Dukun. Nah, bukan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu. Kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa? Orang yang cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas, orang yang paling jenius, orang yang paling pintar adalah orang yang sering ingat kematian dan semangat untuk mempersiapkan bekal kampung akhirat, mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Ini orang paling cerdas. Walaupun mungkin dia nggak lulus SD, walaupun mungkin nggak makan bangku sekolah, istilah orang, karena bangku memang nggak dimakan, ya. Walaupun dia mungkin nggak punya gelar, mungkin nggak pernah sampai belajar jauh, tapi kalau dia selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, dan semangat ibadah kepada Allah SWT, ini orang cerdas. Tapi walaupun dia gelarnya tinggi, walaupun sekolahnya sampai luar negeri, ya, walaupun ya nilainya ya
bagus sekali. Kalau dia lalai dari akhirat, kalau dia lalai dari kematian, dan dia malas mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya, ini tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang dia kejar adalah akhirat, bukan orang-orang yang mengejar dunia, tertipu dengan gemerlapnya dan fata morgana dunia. Taib. Yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Yang pertama, ilmu-ilmu yang dilarang oleh agama untuk dipelajari. Jadi memang nggak boleh sama syariat mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Seperti misalkan ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu santet, ilmu pelet, ilmu kebal. Nah, ini nggak boleh dipelajari, nih haram, mempelajarinya haram, mengajarkannya haram. Yata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Kata Allah, mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka, yaitu sihir, dan tidak bermanfaat. Di sebagian pesantren diajarin, ya, diajarin, ada daurahnya, daurah ilmu sihir. Makanya harus selektif cari pondok ini, ya, cari pondok seperti ini yang diajarkan tauhid. Jangan nanti ya untuk menaruh pondok anaknya bukan pinter ilmu, wah nggak taunya kebal. Nah, ya, taib, ilmu hitam yang dipelajari, bukan ilmu putih. Nah, taib. Jadi intinya apa? Ini ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah. Termasuk juga yang haram untuk dipelajari ilmu filsafat, ilmu kalam. Makanya para ulama kita keras melarang kita mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam yang hanya akal-akalan, ya, untuk menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, logika-logika yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mempelajari ilmu filsafat itu adalah kebodohan, dan bodoh tentang ilmu filsafat adalah sebuah ilmu. Beliau juga pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku kepada orang-orang ahli filsafat itu, mereka dipukul dengan sandal dan pelepah kurma, kemudian diarak, dikelilingkan, wa yutafu bihim fil asyair, dan dikatakan kepada mereka, inilah hukuman orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan justru malah mempelajari ilmu filsafat. Ya, nggak boleh mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ya, ini tidak diperkenankan. Taib. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang dipelajarinya sebenarnya benar. Ilmu Quran, ilmu Sunnah, akidah, fikih, akhlak, udah benar, hanya saja nggak diamalkan. Hanya saja nggak diamalkan. Itu juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Kalau ilmu tidak membuahkan amal, hanya sebatas pengetahuan, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita belajar ilmu agama ini cuma hadir-hadir tok, ya, tahu, ngerti, tapi nggak ada prakteknya, nggak ada prakteknya. Berarti ilmu kita nggak bermanfaat kalau cuma sekedar pengetahuan saja, belum bermanfaat. Ilmu, sekedar ilmu saja itu sama seperti dunia yang lain, seperti harta, seperti tahta, seperti wanita, ya. Menjadi mulia
beda dengan dengan dunia-dunia yang lain kalau diamalkan. Itu pembedanya. Ya. Makanya sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan juga, innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ya, ilmu itu bisa juga membuat sombong, seperti harta juga bikin sombong. Ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau cuma sekedar pengetahuan, ya, cuma sekedar wawasan, cuma untuk debat, ya. Dan ini banyak di media sosial terutama, pintarnya debat. Ya, debat sampai larut malam, ya, gak sholat malam, gak subuhan, ya, tapi kerjaannya cuman debat kusir di media sosial. Ini ilmunya tidak bermanfaat, ilmu seperti ini. Ya, makanya kita jangan salah juga dalam belajar ilmu agama. Jangan salah majelis ilmu. Cari majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Cari majelis ilmu yang bisa melembutkan hati kita. Cari majelis ilmu yang membuat kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan majelis-majelis hanya sekedar pengajian tapi isinya politik. Ya, isinya hanya fitnah. Ya, Ustadz fulan gini, Ustadz fulan begini, Syekh fulan begini, Syekh fulan begitu, tapi tidak menambah iman, tidak menambah ibadah kita kepada Allah, tidak melembutkan hati kita. Hati-hati, majelis-majelis seperti itu adalah majelis syaitan, ya, yang menghalangi kita dari ilmu yang bermanfaat. Hasan Al-Basri pernah dikatakan oleh muridnya, adalah majelis, aku 23 tahun berada di majelis Hasan Al-Basri. Masya Allah, ulama dulu kalau belajar itu nggak tanggung-tanggung. 23 tahun saya belajar di majelisnya Hasan Al-Basri. Ya, beliau nggak pernah bahas harga BBM lagi naik. Beliau nggak pernah bahas, ya, pemimpin kita dilantik, pemimpin kita digulingkan. Yang selalu beliau bahas adalah tentang akhirat, tentang semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekhul Islam Taimiyah, ya, pernah dikatakan dalam majelisnya, majelis beliau adalah majelis akhirat, tidak ada pembahasan tentang dunia. Ini majelis yang kita inginkan. Ya. Taib. Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, beliau pernah hadir di majelis namanya seorang tabi'in yang mulia, Yusuf bin Mahak, seorang tabi'in ahli ibadah. Ibnu Umar levelnya sahabat nih, secara kedudukan lebih apa? Lebih tinggi beliau, tapi beliau tetap hadir di majelisnya Yusuf bin Mahak, seorang tabi'in yang mulia. Untuk apa? Ya, kata rawi, aku melihat Ibnu Umar meneteskan air matanya. Yani ini majelis-majelis yang kita butuhkan, majelis yang bisa menguatkan iman kita, membuat akidah kita lebih baik, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, ya, hati kita semakin lembut. Bukan kita belajar semakin keras hati kita, semakin sangar akhlak kita. Bukan seperti itu kita belajar ilmu agama. Taib. Masalah yang kedua adalah keutamaan ilmu. Insyaallah ta'ala kita sudah sering mendengar tentang keutamaan-keutamaan ilmu, tapi tidak mengapa untuk kita ingatkan sebagai motivasi dan penyemangat, karena jiwa manusia itu pasang surut, kembang kempes, iman bertambah dan berkurang. Begitu juga semangat orang ngaji ilmu agama, kadang semangat sehingga dulu pas ada corona ditutup majelis ilmu semuanya, oh rindu majelis ilmu, pada bikin status gitu. Ya. Pas buruan dibuka, mana yang dulu yang rindu-rindu itu ya? Ya. Nah. Baik. Jadi kita butuh untuk penyemangat, motivasi. Di antara cara untuk memotivasi adalah dengan mengetahui keutamaan. Ya, kita kalau mengetahui keutamaan sholat, semangat tuh sholat.
Kalau kita mengetahui keutamaan sedekah, semangat sedekah. Begitu juga kalau kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu, maka membaca dan mengingatkan diri kita tentang keutamaan menuntut ilmu sangat penting. Ya, tidak boleh bosan. Di antara keutamaan menuntut ilmu, yang pertama, menuntut ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala engkau dimudahkan oleh Allah duduk bersimpuh dalam majelis ilmu, tatkala engkau dimudahkan untuk belajar ilmu agama, optimislah, yakinlah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita, sehingga harus kita pertahankan, harus kita rawat, harus kita jaga baik-baik, jangan sampai lepas dari kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kalau kamu meraih nikmat, jaga nikmat tersebut baik-baik, karena dosa bisa menyebabkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah dia adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di situ Nabi mengatakan man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Syarah Hadis Abu Darda, ya, menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama, menempuh perjalanan artinya dia melangkahkan kakinya. Seperti antum, insya Allah dari rumah kita berangkat ke masjid ini, ke majelis ini. Ini namanya menempuh perjalanan, baik dengan jalan kaki atau naik kendaraan. Yang kedua adalah menempuh perjalanan tapi nggak kelihatan, perjalanannya nggak kelihatan, tapi dia adalah sarana untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, seperti mencatat, seperti ya mengulang-ulang ilmu. Itu juga termasuk bagian dari menempuh perjalanan mendapatkan ilmu, karena dia adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Membaca, mendengarkan, mencatat, itu semuanya adalah sarana. Yang ketiga, di antara keutamaan ya menuntut ilmu adalah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat, bahkan semua binatang mendoakan kebaikan. Masya Allah. Ya, disebutkan di dalam hadis, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Hattal hitanu fil bahar, sampai ikan-ikan di lautan. Wa hattan namlatu fi juhriha, dan semut-semut di sarangnya. Berapa jumlah ikan di laut? Nggak kehitung. Berapa jumlah semut di sarang? Nggak kehitung. Semuanya mendoakan. Kita didoain Pak Kiai aja udah seneng. Apalagi yang mendoakan adalah para malaikat, ya. Apalagi yang mendoakan adalah para ulama. Apalagi yang mendoakan tak terhingga jumlahnya, bahkan binatang-binatang ikut mendoakan.
Kata sebagian para ulama, kenapa kok binatang-binatang ikut mendoakan juga? Ya, satu, karena orang yang memiliki ilmu itu mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada binatang. Maka al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Karena dia mengajarkan berbuat baik kepada binatang, binatang pun membalas kebaikan untuk mereka. Ya. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu mengajarkan juga untuk menjaga lingkungan, tidak boleh merusak, tidak boleh merusak, sehingga binatang-binatang pun terjaga, sehingga berterima kasih dengan doa-doa mereka. Taib. Yang ke berapa itu? 4 apa 5? 4. Di antara keutamaan menuntut ilmu juga adalah ilmu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warraful ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu, berarti dia mendapatkan bagian warisan yang agung, yang banyak. Jadi para nabi nggak mewariskan harta, nggak mewariskan dunia, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya kalau ada kata di dalam Al-Quran bahwa para nabi itu mewariskan, misalkan wawarisa Sulaimanu Daud, Sulaiman mewarisi apa? Daud, misalkan, atau Zakaria, ya, yarithuni, yang mewarisiku, itu maksudnya adalah mewarisi ilmu, bukan mewarisi harta, sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Menarik, pernah disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah pernah suatu saat pergi ke pasar, kemudian mengatakan, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ngapain kalian masih di sini? Tuh di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah SAW sedang ada pembagian warisan. Sedang ada pembagian warisan, kok kalian masih di sini? Akhirnya pada ninggalin, ya, lapaknya, pergi ke masjid. Nyampe sana, yang ada adalah orang sholat, orang belajar ilmu agama, baca Quran, ya. Akhirnya protes sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, katanya ada pembagian warisan Nabi, kami nggak mendapati ada bagi-bagi duit, dinar, dirham, nggak ada. Terus apa yang kalian lihat? Yang kami lihat ada orang sholat, ada orang ngaji ilmu agama, baca Quran, ya. Apa kata Abu Hurairah? Wailakum dzaka mirasu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian, ya itu warisan Nabi kalian itu. Karena Nabi nggak mewariskan apa? Harta. Yang beliau wariskan adalah apa? Ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Allah angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya. Walaupun dia mungkin miskin, tapi kalau dia memiliki ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya sebagian ulama, Al-Mawardi menyebutkan bahwa talibul ilmi yukafi'u bintal wazir. Penuntut ilmu itu sekufu, sebanding kalau mau nikah dengan putrinya menteri.
Ya. Jadi kalau antum misalkan ada yang mau ngelamar putrinya menteri misalkan, kok ditolak, pakai ucapan ulama ini. Nah, penuntut ilmu ini sebanding loh, sekufu loh dengan untuk mendapatkan apa? Putrinya menteri, apalagi cuma menterinya kepala desa, ya, atau Pak RT, lebih gampang lagi. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Pernah diceritakan di kota Baghdad ketika datang Abdullah ibnul Mubarak, orang-orang ya langsung berebutan untuk menyalaminya, untuk menyambutnya, sampai pasar toko kosong. Kalau sekarang biasanya nyambut calon presiden gitu itu biasanya, atau siapa itu. Dulu ulama kalau datang, wah, sampai-sampai menarik itu pernah ada ceritakan Hushaim, seorang ulama ahlul hadis, ya, kenapa dia meninggal dunia? Karena tadi orang-orang kumpul ketika menyambut dia. Izdahama ashabul hadisi ala Hushaim fatarahuhu an himari fakana sababa mauti. Para ulama ahlul hadis, ya, mereka desak-desakan menyambut Hushaim sampai terlempar dari keledainya, dan itulah penyebab kematiannya. Ketika Abdullah bin Mubarak datang, itu orang-orang sampai meninggalkan tokonya, pasarnya. Kemudian dari balik istana, istrinya Harun Rasyid, ya, melihat bagaimana antusias masyarakat menyambut Abdullah bin Mubarak, heran, siapa itu yang datang? Terus salah satu ya ajudannya, ya, atau orang-orang yang terdekatnya mengatakan, ini Abdullah ibnul Mubarak, dia datang, seorang alim. Ya, apa kata istrinya Harun Rasyid? Hadzal malik la maliku Harun. Inilah raja yang sesungguhnya, bukan raja Harun Rasyid, yang tidak berkumpul kecuali dengan, ya, dengan kalau sekarang pas pampres, ya, ya, dengan prajurit-prajuritnya, harus dikawal, harus ini. Nah, jadi orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita pun harus memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah saja memuliakan, para malaikat memuliakan, bahkan binatang-binatang pun memuliakan. Jangan sampai kita lebih rendah daripada binatang tatkala kita melecehkan orang-orang yang memiliki ilmu, tatkala kita merendahkan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, salah satu wasiat dari para ulama kita, masyayikh kita, jangan kamu lebih rendah daripada binatang. Maksudnya bagaimana? Tatkala kamu mencela para ulama, kamu berarti lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena binatang saja mendoakan kebaikan untuk para ulama, untuk para penuntut ilmu, sedangkan kamu mencelanya. Kita itu jangankan mencela ulama, mencela binatang saja dalam Islam itu enggak boleh. Nabi bersabda, la tasubuddik fa innahu yukidhukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam. Hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekhul Albani. Jangan kalian mencela ayam. Kenapa? Ayam itu punya jasa. Apa jasanya ayam? Yukidhukum lis-shalah, bangunkan kalian sholat. Sekarang kan banyak ayamnya yang bangun lebih dulu daripada orangnya. Itu alarm gratis tuh, ya. Jadi menghina ayam saja nggak boleh, apalagi menghina manusia, apalagi mereka-mereka yang memiliki kedudukan. Para ulama nggak boleh. Dan orang-orang yang menghina para ulama hakikatnya adalah merendahkan dan menghancurkan dirinya sendiri. Ya natihal jabalil ali liyaklimahu asfik ala ra'si la tushfik alal jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang kokoh, kasihanilah kepalamu,
Jangan kasihan sama gunungnya. Kamu mau nabrak gunung, sing bocor ya kepala. Pesawat aja lawan gunung, pesawatnya yang hancur, apalagi kepala kita. Baik, sekarang kita masuk kepada tips-tips belajar ilmu agama. Sebelum kita mengetahui bagaimana metode belajar yang benar, perlu diketahui dulu bahwa metode belajar itu ada dua. Yang pertama, belajar mengambil ilmu dari kitab atau secara tidak langsung, ya. Yang kedua, mengambil ilmu dari ustadz, mengambil ilmu dari ustadz. Jadi mendapatkan ilmu itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan baca buku, ya, secara tidak langsung. Yang kedua adalah belajar dari ustadz, belajar dari ustadz, dan ini yang lebih bagus. Dua-duanya penting. Kita membaca juga penting, baca kitab itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, baca buku penting. Tapi lebih penting lagi yaitu kalau kita belajar kepada ustadz. Kenapa belajar kepada ustadz itu lebih bagus? Karena belajar kepada ustadz memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama, kita akan mendapatkan ilmu dalam waktu yang singkat. Kita kalau belajar sama ustadz itu enak. Sing persiapan siapa? Ustadznya. Kita tinggal, nah, istilahnya ustadz yang meramu, yang masak, yang menyajikan, ya, kita tinggal, ya, makan aja. Dia yang nyiapkan, dia yang masak, dia cari yang bahan. Nah, ya. Apalagi kayak Ustadz Abdul Hasan, kalau persiapan lama beliau, mateng, nggak kayak saya, ya, setengah-setengah mateng. Nah, jadi ini enaknya belajar sama ustadz begitu. Satu yaitu apa? Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang singkat. Terutama lagi kalau daurah. Daurah itu waktunya singkat tapi mendapatkan ilmu yang banyak. Yang kedua, kita lebih mudah dalam memahami ilmu. Jadi belajar kepada ustadz itu lebih mudah. Karena kalau kita belajar dari kitab itu butuh waktu lama. Apalagi antum misalkan masalah fikih itu nggak bisa dalam satu kitab, ya, pendapat mazhab ini begini, pendapat ini, itu harus ngumpulkan dari berbagai referensi. Tapi kalau antum sama ustadz, enak, ustadz yang sudah menjelaskan. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas tinggal dijelasin sama dia, enak, lebih mudah dalam memahami. Yang ketiga, lebih selamat dari apa? Kesalahan. Kalau cuma belajarnya otodidak itu rawan. Ketika kita salah, nggak ada yang benerin. Makanya satu yang perlu saya ingatkan, belajar otodidak itu ada bahayanya. Apalagi kalau masih awal-awal, nggak bisa membedakan mana ustadz yang benar, mana ustadz yang nggak benar, ya kan? Asal nongol di YouTube, wah bagus ini, nah, bahaya. Betapa banyak orang tersesat gara-gara belajarnya hanya lewat Mbah Google, ya. Makanya ini penting, ya. Kalau kita belajar sama ustadz itu, kalau ada yang salah kita ada yang benerin. Oh bukan begitu, ada yang meluruskan. Contoh, dulu diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis. Ada seorang salah faham tentang hadis. Naha Rasulullah SAW anil hilaqi yaumal jum'ah. Dia salah baca. Jadinya naha Rasulullah SAW anil halqi yaumal jum'ah. Ya, itu kalau yang ngerti bahasa Arab maknanya sudah berbeda. Rasulullah melarang dari halq. Kalau halq mencukur, Rasulullah melarang mencukur pada hari Jumat.
Akhirnya apa? Selama bertahun-tahun lamanya dia nggak pernah cukur rambut, nggak pernah cukur rambut, sampai gondrong, sampai ya termasuk cukur bulu kemaluan ini enggak, sampai bertahun-tahun. Bayangin aja, bertahun-tahun nggak dicukur. Ketemulah sama seorang ya yang meluruskan kesalahannya. Bukan seperti itu yang dimaksud dalam hadis. Bacaannya bukan halq, tapi apa? Hilak, jamak dari halaqah. Jadi dilarang oleh Nabi SAW membuat halaqah-halaqah sebelum hari Jumat, karena itu menghalangi orang yang mau beribadah pada hari Jumat. Mungkin dia mau sholat, mau lebih awal ya. Akhirnya dia, alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya dari kesalahan saya. Ini salah paham. Ada juga yang salah paham juga tentang hadis la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga qattat. Dia ini penjual apa itu bahan makanan untuk hewan. Dia pahami jual makanan untuk hewan itu nggak boleh, nggak masuk surga. Nangis dia, nangis. Akhirnya ketemu ada seorang ahlul hadis, oh maksudnya qattat itu bukan penjual makanan hewan. Yang dimaksud di situ adalah namam, tukang pengadu domba. Nah, akhirnya dia terima kasih. Oh begitu. Makanya penting belajar kepada seorang ustaz supaya kita nggak salah paham. Mungkin salah baca. Tuh, sudah salah baca, salah artinya. Ya, dalam bahasa Arab itu kita salah baca saja, harokatnya sudah salah fatal maknanya. Baik. Di antara manfaat belajar kepada ustadz juga adanya dialog, diskusi, soal jawab. Ketika ada yang tidak paham, kita bisa apa? Nanya. Kalau kitab, gimana antum mau nanya? Cuma baca toh. Mau nanya, oh ini nggak paham, nggak mungkin juga nanya sama kitabnya. Tapi kalau sama ustadz nggak paham, tanya sama ustadznya. Makanya di antara adab ketika orang itu belajar ilmu agama, kita disuruh untuk apa? Nggak malu untuk bertanya. La yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak mendapatkan ilmu dua orang, orang yang malu dan orang yang sombong. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya'uhunna ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Sifat malu tidak menghalangi mereka, tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang agama. Ya, maka nggak usah malu-malu. Ditanya sama ustadznya, faham? Kalau memang belum faham, nggak usah malu. Belum ustadz. Ya, kebiasaan kita, terutama orang Indonesia ini, ya, malu mau ngomong apa? Nggak faham. Akhirnya kalau ditanya sama ustadznya, fahimtum, faham, jelas, jelas. Pas ditanya, ternyata nggak bisa. Berarti dia bohong. Nggak boleh. Kalau memang kita belum paham, bilang aja terus terang, nggak apa-apa. Ya, daripada bohong. Nah, kemudian yang paling penting juga di antara manfaat kita belajar kepada ustadz itu adalah kita bisa belajar juga adabnya, akhlaknya, cara mengajarnya, sehingga terjadi hubungan yang erat antara seorang murid dengan sang ustadz. Dahulu dalam majelis Imam Ahmad itu ada yang hadir itu sampai 5.000. Yang hadir dalam majelis Imam Ahmad itu 5.000 orang. Diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamun Nubala. Yang hadir dalam majelis Imam Ahmad 5.000 orang. 500 orang mencatat hadis. Selebihnya mereka belajar adab dan akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti lebih banyak yang belajar adab dan akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi belajar kepada ustadz itu bukan hanya di situ saja. Kemudian juga di antara faedah kalau kita belajar kepada ustadz adalah kita mendapatkan pahala menghadiri majelis ilmu.
Ya, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Masya Allah, turun dari rahmat Allah, ketenangan, rahmat, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, dan dan Allah menyebut mereka, menyanjung mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Siapa kita sehingga disebut oleh Allah di hadapan para malaikat? Luar biasa. Ini ada hanya dalam majelis ilmu. Makanya ikhwan, hukum asal belajar ilmu agama itu adalah hadir di majelis ilmu. Ini saya ingatkan, saya tekankan, karena sekarang banyak yang meremehkan gara-gara ada YouTube, ada Facebook. Udahlah, nggak usah, nggak hadir nggak apa-apa, kan gampang. Bisa apa? Ada YouTube, ya, ada lewat FB juga bisa sekarang, di TV ada, di radio ada. Hukum asal menuntut ilmu adalah kita hadir dalam majelis ilmu. Karena banyak keberkahan-keberkahan yang tidak ada kalau kita tidak hadir, yang tidak didapatkan kalau kita nggak hadir dalam majelis ilmu. Di antara keberkahannya adalah kita mendapatkan pahala, itu jelas. Di antara keberkahannya, antum didoakan oleh Allah SWT di hadapan para malaikat, dipuji oleh Allah. Antum didoakan oleh para malaikat. Ya, di antara keberkahannya, antum bisa lebih paham. Beda loh ya, belajar langsung, hadir langsung, sama kalau lewat YouTube. Seperti kemarin pas corona, belajar online sama offline, beda apa enggak? Beda. Belajar online ditinggal ngopi, ya, ternyata kopinya enggak pengaruh, ngopi tetap aja tidur. Ya, diajak ngobrol, ditinggal ngobrol dan sebagainya, akhirnya enggak nyantol. Beda ketika kalau hadir langsung, bisa lebih paham. Di antara, dan ini manfaat yang sangat besar kalau kita hadir dalam majelis ilmu, manfaat yang sangat besar apa? Kita semakin istiqomah insya Allah, karena kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kita menjalin persaudaraan dengan teman-teman kita, ya. Dan ini ayyuhal ikhwah, salah satu faktor yang sangat penting agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang kalau kita sudah lepas dari majelis ilmu, jauh dari majelis ilmu, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Terpengaruh oleh dahsyatnya fitnah zaman sekarang. Ya, adat istiadat budaya masyarakat yang kadang bertentangan dengan syariat, sehingga kemudian merubah ya keteguhan kita di atas agama Allah SWT. Tapi kalau kita hadir, ketemu dengan teman-teman kita, ini bisa meneguhkan kita agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, hendaknya bagi kita kalau bisa ya utamakan hadir langsung, kecuali kalau memang ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, hadir dalam majelis ilmu. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, la tazalu hadhil ummatu bi khairin ma ta'allamu fil masajid. Umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka belajarnya di masjid. Belajar di masjid lebih berkah. Ya. Bahkan pernah ada salah seorang ulama Yaman pernah ditanya, kenapa ilmu ulama-ulama salaf dulu lebih barokah daripada ilmu sekarang? Apa jawabannya? Menarik jawabannya. Karena dahulu ulama-ulama itu belajarnya di masjid, jami itu masjid. Sedangkan orang-orang sekarang belajarnya di jamiah. Apa jamiah? Kampus, universitas. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki itu tidak sama seperti wanita. Maksudnya apa? Jami itu dalam bahasa Arab mudzakkar, laki-laki. Tapi kalau jamiah ada tak marbutohnya, itu muannas, perempuan. Maka kata beliau,
walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Yang laki-laki yang mana? Jami', masjid ini laki. Jami'ah ada tam umur butohnya. Bukan berarti belajar di jami'ah nggak penting, penting ya. Ada ilmu juga, tapi maksudnya adalah keberkahan ilmu pada hakikatnya adalah di masjid. Karena tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Maka jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu di masjid. Ya, ambil faedah, ambil ilmu. Ya, nah, adapun metode dalam belajar ilmu agama, ayol ihwah, ya, poin-poin penting, kunci-kunci penting dalam belajar ilmu agama. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa'ala, menata niat. Ya, karena menuntut ilmu itu ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Jangan sampai berubah menjadi rendah, hina gara-gara rusaknya niat kita. Ya, maka niatkan kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kata Imam Ahmad, talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Bagi yang lurus niatnya. Bagi yang lurus niatnya. Bagaimana supaya niat kita lurus dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan? Ya, niatkan yang pertama, menuntut ilmu itu untuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Belajarilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban. Jadi kita menuntut ilmu ini ibadah. Baik faham maupun tidak faham, niatkan terlebih dahulu saya menjalankan perintah Allah. Ya, pernah diceritakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika dalam majelis ilmu nanya sama seorang, karena beliau itu kadang suka nanya ya, supaya nggak ngantuk, kadang yang ngantuk yang ditanyain malah ya, supaya hilang ngantuknya. Taib, satu saat beliau nanya, ternyata orang yang ditanya tadi nggak bisa jawab. Terus kata Syekh Ibnu Utsaimin, terus ngapain kamu datang kalau nggak paham? Kata orang tersebut, saya datang hadir dalam majelis ilmu karena saya pernah mendengar hadis, ya, ulaikal qaum la yasqa jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang siapa yang berteman dengan mereka maka tidak akan merugi. Ya, pokoknya biar dapat berkahnya, paham nggak paham, mudeng nggak mudeng, yang penting biar dapat barokahnya. Ngantuk nggak ngantuk, yang penting saya dapat apa? Barokahnya. Ya, biar kecipratan barokah. Itu aja niat saya. Masya Allah. Ternyata apa? Syekh Ibnu Utsaimin setelah itu nangis. Ya, kata beliau, saya ingin mengajarkan ilmu kepadamu, tapi justru kamulah yang mengajarkan ilmu kepadaku. Ya, Masya Allah. Jadi intinya niatkan untuk apa? Menuntut ilmu. Yang kedua, niatkan kita dalam menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena hukum asal manusia ketika lahir itu apa? Bodoh. Nggak mungkin orang lahir terus langsung pinter, itu nggak mungkin. Lam yuladil insanu alima. Manusia itu tidak dilahirkan langsung pinter. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, niatkan kita ketika menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Supaya nanti kita bisa mengajak keluarga kita, menyebarkan ilmu kepada sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Rasulullah bersabda, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, yang keempat, niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk
membela agama, membela syariat. Karena yang bisa membela agama ini adalah kita manusia yang punya ilmu. Kalau misalkan ada orang menyebarkan syubhat di depan Al-Quran, di depan hadis, di depan maktabah, di dalam maktabah itu, apakah kitab-kitab tersebut bisa membela syariat? Enggak, butuh orang yang punya ilmu, yang membacanya, yang menguasainya. Ya, jadi niatkan kita untuk membela syariat. Harus kita punya semangat untuk membela syariat Allah SWT, menyebarkan Quran, menyebarkan hadis. Tapi ingat, dakwah harus didasari dengan ilmu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kata Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Yang kedua, di antara kiat ya belajar ilmu agama, tips belajar ilmu agama, kuncinya adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, ya, surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda, ya, yang bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, yaitu ilmu. Ya, karena ilmulah yang bisa memilah antara kebenaran dengan kebatilan. Dan takwa, ya, takwa itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingin menuntut, ketika kita ingin mendapatkan ilmu, satu, bersemangatlah melakukan perintah-perintah Allah. Sholat terutama. Jangan sampai kita ingin mendapatkan ilmu tapi sholat saja kita tinggalkan. Ya. Yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Karena ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alima bidzanbi ya'malah. Ya, orang itu akan dicabut ilmunya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ya, Qatadah pernah menafsirkan, wa ma asabakum min musibah, tidaklah menimpa kalian musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Kata beliau, tidak ada musibah yang lebih besar daripada hilangnya hafalan Al-Quran. Itu karena dosa, itu musibah juga. Ketika kita punya ilmu kemudian hilang, itu adalah musibah. Dan semua musibah sebabnya adalah dosa. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara kunci atau tips belajar ilmu agama adalah pandai mengatur waktu. Ya, perhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Wal asr, demi waktu, wadzuha, wal fajr. Karena waktu adalah ruh, nyawa kita. Maka seorang harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terutama waktu muda. Siapa yang masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu longgar, waktu sehat, gunakan sebaik-baiknya sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Salah satunya apa? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa luangmu sebelum datang ya waktu sibukmu. Manfaatkan.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian apa? Tua. Sebelum tua. Jadi yang masih muda manfaatkan. Karena masih muda ini pertama semangat. Yang kedua lebih longgar waktunya, belum banyak tanggungan. Beda kalau yang sudah tua-tua, nah, ini, pikirannya banyak, bercabang-cabang, ya, harus cari duit, harus ya bayar utang, ya, beli rumah, beli ini, beli itu, ya. Sehingga sulit untuk suruh menghafal aja sulit, ya, menghafal 1 juz hilang 2 juz. Tapi kalau masih muda, masya Allah, dia masih apa? Masih belum banyak tanggungan, punya semangat, waktu longgar. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Baik. Yang keempat, di antara kunci untuk mendapatkan ilmu atau tips dalam belajar ilmu adalah belajar itu bertahap. Belajar itu bertahap, harus sabar. Semuanya ada tahapannya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Az-Zuhri pernah mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Nah, ini kadang-kadang kita terburu-buru, ya, daurah sehari tapi pengennya langsung jadi Syekhul Islam, Masya Allah, ya, baru ikut kajian 1 bulan pengen langsung jadi kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sejak kecil aja sudah hafal Quran. Kita sejak kecil yang hafal bukan Quran, dangdutan malah, ya, dulu yang diajari malah nyanyian. Ini kan beda. Dulu para ulama itu mereka besar karena memang sejak kecil belajar, ya, sejak kecil belajar. Jadi ada tahapan-tahapannya. Enggak dibutuhkan apa? Kesabaran. Semakin kita belajar ilmu agama, wallahi kita akan merasa bahwa ilmu kita itu masih sedikit. Benar kata sebagian ulama, al ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala syibral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Baru hafal juz amma aja udah merasa kayak Syekh Sudes, Imam Kabir fi masjidin shaghir, ya. Baru bisa baca kitab gundul dikit aja udah petentang-petenteng merasa kayak Sibawai, ya. Itu kalau belajar masih tahap awal. Wa man dakhala sibrasani tawadhu. Tapi kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu, lebih merendah. Wa man dakhala sibrasalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan merasa bahwa dia masih bodoh. Dan itu kita rasakan. Semakin kita mendalami ilmu agama ini, masya Allah, semakin kita merasa bahwa diri kita ini masih bodoh, masih dikit ilmunya. Coba antum pergi ke maktabah, ya, di pondok ini ada maktabah misalkan, ya, ada maktabah, coba lihat dari sekian banyak kitab sampai sing wis khatam piro, ya, belum ada yang khatam belas, ya kan? Itu penting supaya kita juga tidak sombong, supaya kita tetap tawadhu. Karena kadang ilmu itu membuat kita sombong, ya, seperti tadi perkataan sebagian ulama, innalil ilmi tughyanan ketughyan ilman. Ilmu itu bisa juga bikin sombong, seperti harta bisa bikin sombong. Nah, dengan seperti itu, semakin kita belajar ilmu agama, kita akan semakin merasa bahwa ilmu kita masih sedikit. Maka butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa. Ada tahapannya. Mulai dulu dari dasar, sedikit demi sedikit. Dari kitab yang tipis-tipis dulu, dasar-dasar. Jangan langsung loncat ke kitab-kitab besar sebelum yang kecil saja belum khatam, ya. Ta'amul kibar summun lissighar.
Kata para ulama, makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Antum punya anak bayi, langsung dikasih pentol, keselak mati malah, ya kan? Itu makanan orang besar, jangan berikan kepada anak kecil. Itu bisa menjadi racun, pembunuh bagi dia. Begitu juga ilmu yang kelas tinggi, yang masih bawah-bawah, masih awal-awal, jangan dulu, belum kelasnya, ada tahapannya, ya, dan butuh waktu yang lama belajar itu. Perhatikan, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab tentang haid, darah kebiasaan wanita, fikih darah haid, sitta sinin, 6 tahun lamanya, hatta fahimtu, sampai aku memahaminya. Baru belajar fikih haid saja butuh waktu berapa? 6 tahun. Orang sekelas Imam Ahmad. Ya, kita ini kadang-kadang Masya Allah lebih hebat daripada Imam Ahmad, ya, baru daurah aja udah langsung imam, ya, ahli fikih, pakar, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang kelima, di antara kiat atau tips dalam belajar ilmu agama adalah menghafal. Kita kalau pengen kokoh ilmu kita, kuat ilmu kita, harus semangat menghafal, harus siap untuk menghafal. Menghafal apa? Menghafal Al-Quran nomor 1, karena itu sumber ilmu di Al-Quran. Yang kedua, menghafal hadis. Ini dimulai dari yang kecil, misalkan hadis arba'in, ya, Umdatul Ahkam, ya, dan seterusnya. Kemudian menghafal matan itu kitab kecil, ya, bukan mantan loh, ya, matan, ya. Jadi kitab-kitab kecil, misalkan Usulus Salasa dalam masalah akidah atau Qawaid Fiqhiyah dan sebagainya. Itu perlu, ya, supaya memudahkan bagi kita dalam mempelajari bidang ilmu, ya. Man ramal ilma bila hifdin faqad istahal. Dahulu para ulama mengatakan, siapa yang menginginkan ilmu tanpa menghafal, malas menghafal, faqad istahal, berarti dia sedang menghayal. Mustahil, ya. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan, bukan di HP, bukan di laptop, bukan di kitab. Karena kalau ilmunya di kitab, kitabnya ketinggalan, repot sampean, ya. Ketika ditanya pas lagi perjalanan, ditanya, bentar, tak, nanti aja kalau nyampe rumah, ilmunya di rumah, di kitab, ya. Kalau ditanya, aduh Afan ini sinyalnya lagi hilang, ya, karena ilmunya di HP, ilmunya di kitab. Pernah dulu diceritakan, ada seorang ulama ketika di perjalanan dibegal sama perampok, begal. Kata ulamanya, ambil semua barang berhargaku kecuali kotak ini, karena di kotak ini ada, ya, kitab-kitabku, ada kitab-kitabku, ini sangat berharga bagi saya. Kata perampoknya, begalnya, kalau memang kitabmu sangat berharga bagi kamu, jangan taruh sini, taruh di sini. Taruh sini, maksudnya suruh hafal, suruh ngapalin. Pinter juga dia, perampok ilmuwan ini. Akhirnya setelah itu dia rajin menghafal. Ulama tersebut rajin menghafal. Jadi penting kita untuk menghafal. Tapi menghafal ini butuh keikhlasan, ya, butuh ketakwaan, ya, butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh diulang-ulang, ya. Nah, kemudian yang keenam di antara tips dalam belajar ilmu agama adalah mempelajari kaidah-kaidah. Mempelajari kaidah-kaidah. Apa kaidah itu? Landasan-landasan, kunci-kunci ilmu. Karena
ibaratkan kalau kita belajar matematika atau fisika dulu, belajarlah rumus-rumusnya. Gitu. Kenapa? Karena permasalahan dalam agama ini, ilmu itu banyak. Fikih misalkan, dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan oleh ulama mazhab Abu Hanifah, permasalahan dalam mazhab kami, permasalahan fikih 500.000 masalah. Itu kalau mau mempelajari satu persatu, nggak cukup waktunya. Tapi kalau antum pegang kaidahnya, enak. Contoh mudah, contoh paling mudah. Ya, kalau antum belajar kaidah fikih, misalkan al aslu fil at'imati al hil, hukum asal masalah makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Pegang rumus ini, kaidah ini, mudah, praktekkan satu persatu, enak. Ditanya tentang apa hukum mendoan, hukum asal masalah makanan apa? Halal. Kalau ada yang mengharamkan, mana dalilnya? Gitu. Ditanya tentang apa lagi? Soto, kan nggak ada dalil satu persatu. Antum kalau mempelajari satu persatu, hukum soto, pecel, rawon, banyak. Karena makanan itu banyak, ya, minuman juga banyak. Kalau antum pelajari satu persatu hukumnya, butuh waktu lama. Tapi kalau antum pegang kaidahnya, mudah. Ya, nah, kata Salman Al-Farisi, innal ilma katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, ya, lautan yang tak bertepi. Sedangkan usia kita terbatas. Usia kita terbatas. Kita kalau dari lahir sampai mati belajar ilmu belum selesai. Belajar ilmu, ya, belum selesai. Masih banyak yang belum kita ketahui. Itu kalau dari lahir sampai mati lo belajarnya. Apalagi kita, ya, ketinggalan, masbuk belajarnya, ya, tentu masih banyak yang ketinggalan dari kita. Nah, kalau kita belajar ilmu agama, kata Salman, ilmu itu banyak, sedangkan umur kita terbatas, nggak mungkin mempelajari semuanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Prioritaskan. Nah, ini harus ada skala prioritas. Ilmu yang bermanfaat untuk akhiratmu, ya, ilmu yang paling bermanfaat untuk akhiratmu, terutama tiga yang harus menjadi prioritas kita. Satu, akidah, tauhid. Dua, fikih. Yang tiga adalah akhlak. Akidah karena ini landasan beragama, penentu surga dan neraka, ya. Fikih karena itu tentang ibadah kita, supaya beribadah kepada Allah dengan benar. Dan akhlak supaya hubungan kita dengan sesama manusia baik. Jadi penting bagi kita mempelajari kaidah-kaidah. Dan setiap ilmu itu ada kaidah. Tafsir ada namanya usul tafsir. Ya, fikih ada namanya usul fikih, qawaid fikih. Ya, bahasa Arab itu ada namanya kaidah bahasa Arab, nahwu, shorof. Makanya, Pak, kalau kita pengen mantap ilmunya, nah itu memang harus dari dasar. Harus dari dasar, dari kaidah-kaidah. Kalau kita belajar cuma cicip-cicip saja, ilmunya nggak mantep. Ya, kullu ilmin lam yukharraj alal qawaid falaysa bisyai', kata Al-Qarrafi. Setiap ilmu yang tidak dilandasi di atas kaidah-kaidah, maka ilmu tersebut rapuh, nggak kuat. Makanya sering kita ini merasakan, udah sering bertahun-tahun hadir dalam kajian, ikut tablik akbar, bedah buku, seminar, tapi kalau ditanya suatu permasalahan, jawabnya nggak mantep. Kayaknya saya pernah dengar deh, jawabannya gitu. Kayaknya kalau nggak salah loh ya. Nah, kalau nggak salah saya pernah dengar Ustadz bilang itu boleh, misalkan. Itu berarti nggak mantep ilmunya. Itu bukan ilmu. Ilmu itu yakin. Harus mantep, ya. Kalau itu namanya syak, itu keraguan. Kayaknya, kalau nggak salah, itu biasanya kalau ragu. Nah, yang ketujuh, tips mendapatkan ilmu adalah mencatat. Jadi ilmu itu perlu dicatat. Qayyidul ilma bil
kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Makanya kalau kita hadir dalam majelis ilmu, catat, bawa tulisan, bawa pulpen. Ya, kata Imam Az-Zuhri, hudurul majlisi bila kitab dhullun. Menghadiri majelis ilmu tapi nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, suatu kerugian. Rugi. Karena kita udah capek-capek meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita, ninggalkan pekerjaan kita. Setelah dapat ilmu, kita lepas begitu aja. Al-ilmu qaidun wal kitabatu qaiduha. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi talika. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibaratkan buruan. Sedangkan tulisan adalah talinya, pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Suatu kebodohan kalau kamu sudah berburu, setelah dapat buruannya, kamu lepas begitu aja. Jadi catat. Insya Allah kalau antum rajin nyatet, makanya perlu ada buku khusus kajian. Ini namanya fawaid. Ya, tuh buku kajian Ustadz Fulan, ya tanggal sekian, judulnya, ya terus dicatat faedah-faedahnya. Kalau antum rajin, insya Allah dalam setahun bisa jadi buku sendiri itu, ya buku catatan yang segini, ya. Tapi setelah itu jangan dijadiin bungkus gitu aja, nah, diulang lagi, dibaca lagi, ya, gitu. Makanya dulu para ulama nulis buku-buku itu salah satunya untuk menguatkan ilmunya, karena ilmu itu kalau dicatat kuat, tapi kalau enggak hilang, ya hilang, ya hilang. Taib. Sya'bi pernah mengatakan, idza sami'ta faidatan faktubha walau alal haid. Kalau kamu mendengar faedah ilmu, maka catatlah walaupun di tembok. Walaupun di tembok, tapi jangan tembok masjid. Seneni takmiri. Taib. Kemudian yang ke-9 oh 8 ya. Oh ngetes ya. Yang ke-9 adalah dengan bertanya. Yang ke-8 adalah apa? Bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Kalau ada yang tidak paham, ada suatu permasalahan, ya, tanya. Ibnu Abbas tatkala ditanya, "Bima adraktal ilm?" Dari mana kamu mendapatkan ilmu? Sehingga beliau dijuluki dengan bahar, lautan ilmu. Beliau jawab, bilisanin saul wa qalbin aqul wa banadin ghairi malul. Lisan yang senantiasa bertanya, banyak nanya tapi untuk nanya ilmu, ya, bukan nanya yang tidak bermanfaat, ya, dan akal yang, hati yang cerdas, dan badan yang tidak lelah, maksudnya semangat dalam belajar ilmu agama. Dan pertanyaan itu ada dua. Satu, pertanyaan niatnya untuk belajar, untuk mencari ilmu, ini disyariatkan. Yang kedua, pertanyaan yang tujuannya itu fitnah, untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ini tercela. Jangan untuk nanya yang nggak bermanfaat. Nanya, Ustadz, duluan mana, ayam dulu apa telur dulu? Faedahnya apa? Ya, faedahnya apa? Ya, Ustadz, nanti timbangan di akhirat itu terbuat dari emas apa perak? Apa manfaatnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Jadi kita hanya niatkan yang baik, terus perhatikan adab bertanya. Jangan antum tanya sama ustadz, ya, jam 12 malam nanya, ketok pintunya atau ngebel. Nama ustadz, mau nanya ustadz, ya, nanya apa? Nanya ustadz, apa namanya, sholat itu wajib nggak ya? Ya elah, kalau nggak terlalu mendesak, kenapa nggak ditunda besok? Ustadz juga manusia, butuh istirahat, ya. Nah, 9. Ya, 9. Di antara tips mendapatkan ilmu adalah gemar membaca.
Gemar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi membaca itu adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Dan alhamdulillah ikhwan sekarang ini mudah. Ya, sekarang ini mudah sekali untuk mendapatkan buku-buku. Banyak buku-buku, banyak juga artikel-artikel. Ya, maka kita harus memanfaatkan ini untuk belajar ilmu agama. Ya. Waktunya habis. Yang ke-10 adalah dengan doa. Biar kita tutup dengan doa. Ya. Doa ini penting, kawan. Doa adalah salah satu kiat yang paling utama untuk mendapatkan ilmu. Kata Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Termasuk ilmu. Kalau kita pengen ilmu, minta sama Allah. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Jangan mengandalkan kejeniusan kita. Tidak ada artinya kejeniusan kita kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT. Betapa banyak orang yang cerdas tapi ilmunya nggak bermanfaat. Betapa banyak orang yang jenius, orang yang pinter tapi nggak bermanfaat ilmu mereka. Itu melihat orang-orang Yahudi itu pinter, orang-orang Cina itu, masya Allah, ya luar biasa, aneh-aneh itu penemuannya, ada aja, ya kan? Orang-orang liberal itu orang-orang luar biasa, jenius, tapi nggak bermanfaat ilmu mereka, nggak bermanfaat ilmu mereka. Maka jangan hanya mengandalkan apa? Kecerdasan, kejeniusan, minta sama Allah SWT. Makanya diantara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah. Saya kira itu yang bisa kita bahas tentang tips belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kita memahami kunci-kunci dan tips belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Karena waktunya sudah zuhur, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.